Selamat pagi dari laut di perairan Madura. Pagi yang cerah, matahari bersinar, terang. Sungguh menyenangkan kita bisa berkesempatan untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat kepulauan. Terima kasih atas bantuannya. Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, cinta dan rendah hati. Dari mana, Pak? Dari Uner. Pelayanan kali ini bukan sekedar pelayanan medis, bukan sekedar pelayanan dokter spesialis, tapi agak berbeda. Pelayanan kali ini akan juga melakukan kegiatan community development, kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Airlangga. Ada 11 fakultas dari 15 fakultas yang ada di UNER yang terlibat di dalam pelayanan kali ini. Apakah Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga bergeser melakukan fungsi yang sebagai rumah sakit? Tidak bergeser, tapi yang mungkin lebih tepat adalah melakukan perluasan kegiatan, pengembangan. Jadi kalau dulu kita hanya melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dokter spesialis, sekarang juga melakukan pelayanan community development. Saat kita berlayar, kita juga melihat problem-problem yang ada di masyarakat dan potensi-potensi yang bisa dikembangkan di masyarakat. Tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan sebagainya, maka kita tidak pernah sempat melakukannya dengan sangat baik. Bersyukur kali ini kita mendapatkan tambahan energi dari fakultas-fakultas yang mempersiapkan pelayanan community development. Kita berharap pelayanan yang kita lakukan nanti itu bukan hanya pelayanan kesehatan saja, tetapi pelayanan-pelayanan bisa menjadi solusi bagi masyarakat di Kepulauan Madura. Solar cell ini bisa dimanfaatkan terutama pada waktu malam hari gitu ya. Kita bisa men-switch energi dari genset dengan memanfaatkan solar cell ini. Dengan kehadiran teman-teman Fakultas Teknik itu, saya yakin akan ada banyak impian yang dulu hanya sekedar bisa kita impikan itu akan bisa kita wujudkan. Alhamdulillah, sepeda ini memang sangat luar biasa dan produksi dari FTMM sendiri sangat mantap ya untuk kita bawa keliling di Pulau Giliang. Dengan kondisi ini sudah bisa ada profil 1, 2, sampai berapa ini? 5. Sampai 5, berarti bisa kecepatan berapa 40. Ini? 40. Jadi cukup untuk mengelilingi Pulau Giliang. Kami dari tim Community Development Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga akan melakukan observasi anggur laut atau Kaular PSP di bibir pantai Pulau Gili Iyang, Sumeneb, Madura. Diharapkan nanti budidaya tanaman anggur laut itu bisa meningkatkan pendapatan atau menghasilkan masyarakat juga.
Selain itu juga akan mencoba untuk melihat potensi-potensi apa yang ada di masyarakat. Kami melihat bahwa Gili Iyang ini suatu pulau di satu sisi memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh luar biasa, tanah yang subur, dan kalau kita lihat udara yang sangat baik, ya. Nomor 2 di dunia tentu ini suatu karunia yang luar biasa, ya. Nah, oleh sebab itu kami akan ada di sini tidak hanya hari ini mungkin, tetapi berkesinambungan. Kami juga sudah merundingkan kemarin dengan dan pagi tadi dengan para pimpinan di Fakultas Farmasi. Ya, nanti kami juga akan koordinasi dengan pimpinan yang ada di Universitas Airlangga untuk melanjutkan program-program yang memang sudah ada ini. Jadi di sini sebenarnya tanaman itu sungguh luar biasa diversitasnya. Ya, kami kalau ada di sini ini kan memperkenalkan tanaman ini pada fungsinya, ya. Sehingga apa yang ada di sini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada kegiatan kali ini kita mengambil tema mengenai kelor dan anggur laut sebagai salah satu sumber alam yang sangat banyak di daerah Kabupaten Sumbawa. Di kegiatan pelatihan dan penyuluhan ada 3 materi yang diberikan. Yang pertama adalah pembuatan simplisia yang baik, yang kedua pembuatan masker, dan yang ketiga adalah pembuatan pangan fungsional dari dongkeng. SD Kelor sangat mantap. Mantap ini. Pulau ini merupakan pulau terpadat di Kecamatan Dungkek. Jadi daratan itu masih kalah dengan di Gili ini. Fasilitas di Puskesmas Pembantu yang jelas ada unit gedung pustu ini, ada pelayanan rawat nginap, bersalin dan UGD serta poli umum. Perawatnya ada 2 dan bidannya itu ada 4. Panas. Di Pulau Gili Iyang kita menghadirkan pelayanan kesehatan yang terdiri dari poli obstetri dan ginekologi atau kandungan, poli interna atau ilmu penyakit dalam, kemudian ada poli bedah umum, serta kami ada pelayanan tentang operasi yang dibantu oleh ahli anestesi atau dokter spesialis anestesi yang dilakukan di kapal Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga. Ada pasien umur 65 tahun dengan keluhan benjolan di lipatan paha, di mana benjolan itu sudah dirasakan selama 15 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya benjolan yang tidak bisa masuk dirasakan selama itu.
Disinilah mungkin pentingnya kita yang dari kota datang menjemput mereka untuk menanyakan keluh kesah mereka dan selanjutnya memberikan solusi yang terbaik bagi pasien-pasien di pulau-pulau atau daerah-daerah terpencil. Ternyata memang pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil itu sangat dibutuhkan, sehingga kehadiran dari Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ini memang sangat dinanti-nantikan oleh warga. Tanpa antusiasme dari penduduk kepulauan yang membutuhkan pelayanan spesialistik, ini ternyata masih sangat tinggi demand-nya. Yang saya apresiasi adalah dari Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, walaupun dengan segala keterbatasan, dari tim RSTKA selalu senantiasa melengkapi dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan. Bahkan pada periode yang kali ini kita sudah bisa mulai menerapkan enhanced recovery after surgery untuk pasien-pasien kita, di mana setelah kita follow up post operasi ternyata hasilnya cukup memuaskan dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Pulau Gili yang sangat dekat dengan daratan Madura, akses kesehatan dan sumber energi listrik masih sangat kurang di pulau ini. Untuk energi listrik sendiri hanya tersedia pada pukul 5 sore sampai dengan 5 pagi di Pulau Giliang. Oleh karena itu, Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga sangat dibutuhkan di pulau ini. Tapi untuk mengakses pulau, kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga mengalami kesulitan karena kurangnya dermaga di Pulau Giliang. Akibatnya kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga berlabuh di tengah lautan. Untuk akses pelayanan pasien, kami membutuhkan tenaga ekstra, terutama dalam mobilisasi pasien. Untuk operasi, kita harus melakukan mobilisasi menggunakan kapal. Kita menjemput pasien ke daratan, kemudian kita bawa ke kapal, kita lakukan operasi. Kemudian setelah selesai operasi, kita antarkan kembali. Dengan segala yang ada, baik dari segi pelayanan dan segi fasilitas, kita maksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang kita datangi, baik itu di pulau maupun di kapal. Masyarakat cukup antusias, dilihat dari beberapa hari, semakin hari jumlah pasien semakin bertambah, dan pada hari terakhir pasien cukup banyak dan masih akan bertambah lagi. Tetapi karena waktu yang membatasi, akhirnya kita tidak bisa memenuhi permintaan semua warganya. Total pasien yang kami periksa di Pulau Giliang ada 185 pasien, terdiri dari 35 pasien bedah dan 19 diantaranya memang indikasi untuk operasi dan sudah kami lakukan di Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga. Kemudian selanjutnya ada dari penyakit dalam ada lumayan banyak dan cukup banyak banget, 136 pasien. Di poli penyakit dalam kita juga bisa melakukan injeksi dari lutut pasien yang sakit atau biasanya kita sebut penyakitnya dengan osteoartritis. Kemudian di poli obgyn kita juga membawa USG sehingga pasien bisa diperiksa kandungannya dan itu ada 11 pasien. Kemudian di poli gigi ada 17 pasien, di poli anak ada 6 pasien. Di sini pengalaman saya sebagai relawan terdapat beberapa kendala, terutama dalam berkomunikasi dengan warga setempat. Dikarenakan warga di Giliang ini sebagian besar tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika berkomunikasi kami harus menggunakan seperti gestur tangan atau meminta bantuan dari warga sekitar supaya pasien dapat mengerti apa yang kami maksud dan begitu juga sebaliknya.
Makan singkong tadi tidak apa ya? Bukan kepalanya. Enjo. Aboli. Kepalanya yang Desak. Kita ke desak. Habis pun Pak. 2 tahun. 2 tahun, sekitar 2 tahun. Iya. Sakit Pak? Enggak, Tak sakit. Pun keluhannya tak nyaman Ki. tak nyaman. Pas tidak ya operasi katin apa Pak? Terus saya Terus saya salah starina operasi katin apa? Perasaan ambiang katin apa Pak? saya nyaman. Saya nyamanan. Karena petengan Oh, efek biasa Ki. Petengan. perawatnya ini ganteng-ganteng. Oh, perawatnya ganteng. Yang dulu itu kan sakitnya ya kadang-kadang 1 bulan sakit, kadang-kadang 2 bulan sakit. Tapi jadi sekarang ini saya sudah sembuh semua itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh seterusnya itu. Terima kasih atas bantuannya kapal terapung itu ya. Rumah sakit terapung. Rumah sakit terapung itu, mudah-mudahan saya ini lancar seterusnya itu. Alhamdulillah. Pegangan tali Mas, pegangan tali. Karena tidak seperti ruang operasi di rumah sakit seperti biasa, ya, jadi terdapat goyang-goyangan kapal, lalu juga ruangan yang lebih kecil dari ruangan biasa, membuat pengalaman di sana menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Merupakan hal yang baru bagi saya, dan ini hal yang pertama di mana kita operasi selalu di daratan dengan suasana yang tenang, dengan fasilitas yang lengkap. Ibaratnya ya tenang tanpa gangguan, namun di sini dengan keterbatasan fasilitas dan juga kondisinya, yaitu dengan oka yang darurat, oka yang seperti itu, ditambah lagi dengan goyangan yang digoyang oleh gelombang laut. Pengalaman saya, hari pertama oke, bisa berjalan secara lancar, di mana ombak termasuk tenang, namun hari kedua ombak yang besar membuat saya mabuk dan hampir menyerah di operasi ronde pertama di hari kedua. Dan alhamdulillah sedikit beristirahat, di operasi ronde sampai ronde keempat bisa saya selesaikan dengan baik. Jadi selalu sedia obat anti muntah dan anti mabok seperti itu. Oh, sangat menantang sekali. Jadi walaupun kesannya pasiennya simple, operasinya biasa kita lakukan di daratan, resiko operasinya juga rendah, PSA-nya rendah, tapi ternyata operasi di rumah sakit di atas kapal itu sangat menantang. Tindakan regional anestesi SAB yang biasanya mudah menjadi cukup menjadi tantangan untuk kita. Tapi overall alhamdulillah ini membuat kita merasakan pengalaman yang berbeda gitu, yang tidak kita dapatkan di darat. Pertama kali tahu tentang pelayaran ini dari Instagram. Saya bersyukur bisa ikut pelayanan ini karena dari sini saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa belajar berinteraksi, bertemu dengan orang-orang baru, baik dari tim medis maupun non medis, dan saya bisa bertukar pandangan kepada mereka. Saya juga belajar banyak dari senior-senior, dan yang paling berkesan di sini adalah di mana tidak ada istilah senior junior, tidak ada usia yang membatasi kita saling bergaul satu sama lain. Pengalaman saya di Rumah Sakit Terapung ini juga tidak hanya membangun keilmuan saja atau pengetahuan secara keilmuan saja, tetapi juga membangun rasa kemanusiaan, terutama saya sebagai dokter. Semoga RSTK semakin maju, semoga program ini terus berkelanjutan, maju terus RSTK. We will never leave Gili Yang nor forsake Gili Yang. God bless you.
Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, cinta dan rendah hati. Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, cinta dan rendah hati. Cinta dan rendah hati. Cinta dan rendah hati. Cinta dan rendah hati.